Oke, jadi hari ini itu ada yang tanya, Mas, Osmo Nano itu masih suka overheat nggak ya? Jawabannya adalah tergantung guys. Jadi gini, setelah 2 sampai 3 bulan pakai Osmo Nano, gue bisa simpulin bahwa Osmo Nano itu tuh cocoknya buat creative shot. Dia itu sama sekali nggak cocok buat konten-konten yang long form. Maksudnya gimana tuh? Jadi konten long form itu misalkan teman-teman mau bikin buat podcast misalkan, atau basically benar-benar nge-shoot 6 menit ke atas, 6 sampai 8 menit atau bahkan 10 menit gitu ya. Temuin konten-konten podcast yang lebih dari 10 menit, 20 menit itu jangan beli Osmo Nano guys, beneran. Karena Osmo Nano ini fungsinya kalau gue bisa bilang itu adalah buat POV kamera. Jadi kalau lu pengen bikin POV sebagai traveler mungkin atau mau dokumentasiin perjalanan yang gak harus butuh footage panjang-panjang, Osmo Nano cocok banget. Jadi gue udah buktiin bahwa kalau lu pakai Osmo Nano itu cuman biasanya ya kalau ambil footage tuh gue nggak pernah di atas dari 20 detik dan itu aman banget. Jadi misalkan lagi butuh footage pemandangan gitu ya, dari segi wide-nya dapat paling cuma 8 sampai 15 detik gitu. Itu aman banget, gue pakai seharian itu sama sekali nggak ada overheat. Karena memang Osmo Nano itu kalau buat rekam di durasi yang lama itu udah pasti overheat. Nah apalagi kalau teman-teman gabungin sama docknya. Jadi misalkan di outdoor gitu ya, terus kalian ngerekam sambil digabung sama Osmo Nano si dock Osmo Nano ini, itu kemungkinan besar bakal overheat. Nah jadi setelah 2 bulan gue pakai full, itu bener-bener gue nggak pernah ngerekam bareng digabungin sama si docknya ini gitu. Karena docknya ini itu kalau nyambung ke kamera utama itu dia sambil ngecharge gitu. Nah otomatis kalau ngecharge pasti dia jadi transfer energi ke kameranya kan, dimana itu udah bikin panas di situ. Nah jadi setelah tahu itu akhirnya gue mutusin untuk selalu kalau nge-shot itu cuman pakai si kameranya aja gitu. Nah terus biasanya kalau si Osmo Nano itu tuh punya yang namanya plastiknya. Ntar aku coba ambil dulu. Nah kalau di outdoor gue itu nggak pernah pakai si plastiknya ini. Kenapa? Karena plastik ini itu tuh malah bikin cepet panas gitu. Tapi trade off-nya ya jelas ya. Kalau nggak pakai ini ya kalau jatuh amit-amit ya udah wassalam gitu. Tapi sih menurut gue DJI sih perutnya nggak mau rusak ya. Apalagi Osmo Nano kan nggak terlalu fragile kayak Osmo Pocket 3 ya. Jadi ketika nggak pakai ini ya harus hati-hati aja lah gitu. Tapi kalau pakai ini itu trade off-nya ya ketika di outdoor gitu ya, misalkan lagi travel keluar dan segala macamnya ya dia lebih cepat panas gitu aja sih. Basically nih ya, aku lagi ngetes ngerekam nih di 4 menit. Kita coba aja 4 menit tuh sebenarnya aman gitu, apalagi kalau di indoor gitu ya itu masih aman. Dan apalagi ditambah nggak pakai ini itu masih aman. Jadi untuk long form di atas sekali take 8 menit, 10 menit itu Osmo Nano udah pasti overheat. Kalau kalian mau bikin misalkan video 10 menit gitu ya, nah itu gabungan aja, digabungin dari beberapa footage, misalkan ya under semenit, 2 menit terus di post productionnya tinggal digabungin aja jadi satu gitu. Dan itu benar-benar nggak ada isu sama sekali sih. Kemarin sempat ke Malaysia 5 hari itu full shot pakai Osmo Nano sampai size storage-nya itu 250 giga. Bayangin footage 250 giga cuman pakai Osmo Nano gitu. Nah itu memang PR-nya di file management sih. Tapi balik lagi emang sengaja ngetes seberapa enaknya punya Osmo Nano ketika kalian traveling gitu. Karena jujur di negara yang lain ya misalkan dianggaplah Malaysia misalkan kita kan nggak ada yang tahu ya apakah boleh nge-shot pakai kamera atau pakai HP gitu kan. Apalagi kalau pakai HP kan biasanya agak jadi perhatian banyak orang ya gitu ya. Nah Osmo Nano ini ya sekecil ini kita tinggal taruh aja misalkan lagi di jalan di jalan raya terus biasanya kan banyak tiang-tiang listrik gitu ya. Itu tinggal ditempelin aja gitu. Tek terus kita tinggal pencet recordnya udah jadi footage gitu. Jadi itu benar-benar easy way banget buat bikin vlog-vlog keluarga atau dokumentasi perjalanan itu benar-benar seamless banget. Dan tuh ngerasain enaknya dibanding kalau teman-teman pakai Osmo Pocket 3 gitu. Dimana dia kan lumayan gede ya. Kayak misalkan ya bentuknya kurang lebih
segini gitu, terus kayak apa namanya, dia kan ada gimbal yang agak lumayan fragile, terus slidingnya juga harus di apa, geser-geser gitu. Nah itu menurutku agak lumayan PR sih kalau dibuat traveling gitu, karena dia fungsinya mungkin lebih enak tuh buat indoor atau mungkin beauty shot gitu kan, misalkan buat wedding atau misalkan butuh yang seamless supaya footage-nya lebih bagus gitu ya. Nah itu Osmo Pocket 3 oke, juara. Nah untuk long form ya gue bisa bilang rekomendasiin lebih ke Osmo Pocket 3 gitu, karena buildnya memang dibuat sedemikian rupa supaya bisa ngetek video itu jauh lebih lama daripada Osmo Nano. Bayangin Osmo Nano cuma sekecil ini, dia harus ngehandle ngerekam 4K selama 10 menit, 20 menit ya udah pasti panas gitu ya. Jadi apalagi kalau Osmo Pocket 3 itu dia kan bisa buat live streaming, macem-macem lah, bisa jadi webcam. Jadi memang fungsinya jauh lebih advance gitu. Tapi kalau kamu punya budget 5 jutaan, terus sisanya pengen dibeliin misalkan buat penyimpanan SSD atau mungkin pengen beli internal storage segala macam gitu ya. Yaitu Osmo Nano jadi deal banget sih gitu. Tapi kalau dibandingin sama Insta Insta 360 ya, yang terbaru itu kan kurang lebih 7 sampai 8 juta ya. Jadi memang dari segi harga itu ya cukup jauh dan cukup affordable lah kalau kalian mau cobain Osmo Nano. Apalagi buat teman-teman yang baru mau mulai vlog, terus kayak malu-malu mau bikin konten segala macem, itu bisa dicoba lah. Karena ini beberapa kali gue suka nge-gym, terus kayak tadinya kan malu-malu ya kalau kita pakai handphone tuh kayak naruh bawa tripod, terus harus kelihatan handphonenya kita lagi ketahuan ngerekam gitu kan kayak malu banget ya gitu. Tapi kalau Osmo Nano kita tinggal tempelin di besi dan karena warnanya hitam ya, jadi itu benar-benar nggak kelihatan dan itu enak banget sih. Ya ini beberapa footage lah yang gue lakuin ketika lagi nge-gym, terus itu benar-benar kreatif shotnya banyak banget. Gue bisa taruh di barbel, bisa gue taruh di dumbbell, bisa taruh di atas. Jadi POV-nya itu banyak banget. Makanya gue bisa bilang bahwa Osmo Nano itu tuh buat kreatif kamera, buat teman-teman yang gak pengen footage-nya gitu-gitu aja gitu. Jadi mau dari angle manapun, selama itu dia bisa nempel, selama itu bisa di soket ya. Bahkan sekarang ini gue tuh pun nempel di layar monitor apa namanya PC gitu. Jadi gue nggak pakai tripod, gue cuman pakai suction karetnya, itu udah bisa langsung nempel. Jadi itulah kalau ada yang nanya overheat atau enggak tergantung ya. Kalau teman-teman mau buat long form di atas 10 menit 20 menit itu gue nggak rekomendasiin. Dan ini so far sih 9 menit kelihatan nggak? 9 menit hampir 10 menit ya itu masih aman gitu, karena itu tadi gue lepas si protektornya, karena ini kan dia karena plastik dan nutup ya, jadi ini bisa bikin panas gitu. Jadi gue lepas, gue nggak gabungin ini. Beda cerita nih kalau tadi kita gabungin ke sini, otomatis dia ngecas ke kamera, terus ini juga jauh lebih panas gitu. Jadi itu sih mudah-mudahan teman-teman yang baru mau cobain kamera, mau jadi konten kreator, terus kayak masih pemalu, gue bisa bilang sekali lagi Osmo Nano itu jadi kreatif kamera kalian, bahkan untuk yang pemalu sekalipun gitu. Karena gue pun sendiri itu pemalu banget gitu. Istilahnya mau ngonten kayak talking head gini aja tuh kayak waduh susah banget. Tapi dengan adanya Osmo Nano, gue tuh jadi rajin banget konten dimanapun asli. Mau di mobil, mau di tempat publik segala macem, itu nggak ada malu-malunya sama sekali. Karena ya nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan sama orang-orang yang kadang kan gitu ya. Kita tuh terlalu peduli sama orang gitu. Kepikirannya kita lagi konten, wah ini lagi konten gitu kan. Padahal sebenarnya nggak peduli gitu. Nah, Osmo Nano karena nggak kelihatan itu cukup mengurangi rasa insecure ketika mau bikin konten. Jadi ya boleh dicoba lah kalau teman-teman punya budget di 6 juta. Kalau nggak salah harga 5,4 5,7 ya, yang 128 GB ya. Gue bisa rekomendasiin sih mendingan yang 128 GB sih. Karena nanti jadi punya capability untuk ngambil shot 4K jauh lebih banyak gitu. Karena PR-nya DJI Osmo Nano ini ya, PR-nya dia ketika ngerekam itu nggak bisa langsung pindah ke SD card gitu. Jadi semuanya masuk dulu ke internal storage dan itu cukup mengganggu sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, namanya kamera kecil, kita mau apa, yang jelas hasilnya gue puas banget setelah 2 bulan 3 bulan ini. Itu banyak sekali membawa dampak ya. Yang satu gue jadi bisa konten
4K, gue bisa nge-color grading, punya konten-konten yang kualitasnya bagus. Kalau di handphone kan kita gabung sama pekerjaan ya. Dan kadang itu kalau storage-nya habis tuh kadang bikin kesel harus hapus-hapusin footage yang udah ada gitu ya. Tapi karena kita punya device sendiri dan nggak ngeganggu handphone pribadi kita buat ngambil footage, itu jadi lumayan bikin agak sering buat konten. Jadi gitu aja sih buat kalian yang masih bertanya-tanya OS Nano overheat atau enggak, udah jelas jawabannya. Sekali lagi, kalau teman-teman buat long form overheat, kalau buat creative shot kayak gini aman banget. Dan ini gue sekalian ngetes ya, 12 menit full konten tanpa diputus, masih bisa. Oke, semoga jawaban gue tentang Osmo Nano ini mencerahkan dan teman-teman bisa punya kamera yang ngebantu produktivitas kalian sebagai content creator. Oke, thank you.